teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasan Hadaimah, saya dari kelas MBS 2E dengan NIM 2352111173. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ekspor-impor dan bagaimana perkembangan ekspor-impor di Indonesia pada tahun 2022. Ekspor adalah aktivitas atau kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah lebih besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya. Kemudian ada tujuan ekspor. Ekspor memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengatur harga produk. Harga produk menjadi lebih terkendali di pasar dalam negeri karena produksinya dapat dilakukan dengan mudah dalam jumlah cukup besar. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Aktivitas ekspor memberikan peluang baru di pasar internasional seperti peningkatan devisa negara. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor dapat menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri. Selanjutnya ada contoh ekspor. Contoh ekspor biasanya berupa ekspor migas dan ekspor non-migas. Impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada tujuan impor. Impor memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengimbangi neraca pembayaran. Dengan mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan, negara dapat memastikan bahwa nilai impor seimbang dengan nilai ekspor, yang membantu menghindari defisit dalam neraca pembayaran. Yang kedua, mengurangi pengeluaran devisa. Negara dapat menjaga cadangan devisa lebih stabil yang sangat penting untuk menghadapi fluktuasi pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara. Impor berkontribusi meningkatkan potensi ekonomi suatu negara dan mendukung stabilitasnya melalui akses terhadap barang, teknologi, serta bahan baku. Kemudian ada contoh impor, biasanya berupa barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Dari data di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama tentang ekspor. Nilai ekspor non-migas pada Desember 2022 turun sekitar 2,73% dibanding pada bulan November 2022. Penurunan terbesar ekspor non-migas pada Desember 2022 terhadap November 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 9,44%, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nikel dengan nilai sebesar 41,50%. Ekspor non-migas pada bulan Januari hingga Desember 2022 naik sebesar 16,45%. Demikian juga hasil pertanian, kehutanan, perikanan naik sebesar 10,52%, serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik sebesar 71,22%. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga Desember 2022 berasal dari yang pertama, wilayah Jawa Barat dengan nilai 13,22%. Yang kedua, berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 12,49%. Yang ketiga, berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar 8,48%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari hingga Desember 2022 naik mencapai 26,7%. Nilai impor Indonesia pada bulan Desember 2022 naik sebesar 5,16% dibandingkan pada bulan November 2022. Impor migas pada bulan Desember 2022 naik sebesar 14,15% dibandingkan November 2022.
Impor non-migas pada bulan Desember 2022 naik sebesar 3,60% dibandingkan pada bulan November 2022. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama bulan Januari hingga Desember 2022 adalah yang pertama, yaitu negara Tiongkok dengan nilai 34,7%. Yang kedua, yaitu negara Jepang dengan nilai sebesar 8,66%. Yang ketiga, yaitu negara Thailand dengan nilai sebesar 5,50%. Impor non-migas dari ASEAN senilai 16,67% dan Uni Eropa dengan nilai 5,90%. Nilai impor Indonesia pada bulan Januari hingga Desember 2022 mengalami peningkatan pada golongan bahan baku senilai 23,4%, barang modal senilai 20,99%, namun barang konsumsi turun sebesar 1,74%.